ati, kapan nggonmu bali, mecake ing daeng wengi, kutha nganjuk iki. Sumilir angin wates, gugah kangene ati, opo koe ora ngerteni, koe tak kangeni. Ning alon-alon tak goleki, terminal stasiun tak ubengi, senadyan setahun tak anteni, tresnomu sing tak kondeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku Viniari Yupatmi, ibu rumah tangga yang berkeinginan sukses dari rumah saja. Karena videonya lumayan panjang, aku di awal mau sapa dulu kalian semua. Halo Mbak Yuko yang nontonin videoku, pemirsa Raya. Apa kabar kalian? Kalian lagi ngapain sekarang sambil nontonin videoku? Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pemirsa Raya yang sudah klik videoku dan nontonin keseharianku di video-videoku ya. Terima kasih banget. Yang belum subscribe boleh tolong di subscribe ya, minta tolong supportnya. Ini adalah H-1 ketika aku masak untuk mini syukuran bulan lahir dan juga bulan pernikahanku. Jadi tadi di awal video itu aku lagi belanja ke ibu-ibu sayur yang biasanya datang pagi hari. Karena di kampungku itu ada dua tukang sayur ya. Satunya pagi, satunya siang. Nah, aku tadi belanja ke yang datang pagi hari. Kemudian aku langsung ambil daun pisang buat nanti untuk samir ya. Samir atau alas nasi sama alas lauk untuk tumpengnya. Terus habis itu aku langsung memasukkan semua yang aku beli ke dalam food storage, kemudian aku simpan di kulkas biar besok itu masih segar gitu. Kenapa nggak belanja besok aja biar nggak keburu-buru, karena nih hari hanya aku juga masih belanja beli permimian dan juga telur. Nah ketika ambil telurnya tuh nggak tahu geng kalau itu tuh nggak dikasih plastik, akhirnya mak pior, udah dah itu pecah, hilang satu bahanku. Tapi nggak apa-apa, wes lah kita pakai 3 butir telur aja nanti. Kita masuk ke persiapan bikin nasi kuning. Ada jahe, bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar bubuk. Terus ini juga ada santan kara. Aku pakai serai dan juga daun jeruk, jahe. Kemudian aku mau bersihkan nasinya. Nasinya berapa? Aku nggak tahu ya ini berapa liter. Pokoknya ini aku ambilnya sekitar 3 cepuk lah ya. Cepuk yang wadahnya wing itu loh. Kemudian aku ini persiapan buat ngechopper bumbu-bumbunya. Oh ya, yang pengen chopper ini adalah chopper kapsul, harganya 60-an ribu dan ini worth it banget buat dimiliki ya Mbak Yuku. Beneran cuma 60 ribu, murah banget. Bahannya udah dari akrilik dan tinggal tekan aja ya kan. Kalau chopper kapsul itu nggak sampai 100 ribu. Yang mau juga link belanjanya ada di kotak deskripsi. Setelah hampir halus, aku rasa ini warnanya kurang kuning, jadi aku tambahin kunyit lagi dan aku chopper lagi. Untuk chopper kapsulnya ini ukurannya di 1 liter ya. Link belanjanya ada di kotak deskripsi. Kemudian aku mau masak ini bumbu biar nggak langu, jadi dimasak aja sampai lumayan mateng gitu kan. Intinya pokoknya nggak langu lah, bahasa langu tuh gimana sih. Sambil lalu aku masakin si bumbunya, aku juga lanjut mau ngebersihin berasnya lagi. Tadi aku bilang nasi, apalagi itu masih dalam bentuk beras. Ya udahlah ya, voice over salah semua. Jadi ngerjain A, ngerjain B dalam satu waktu ya. Multi talent gimana sih? Pokoknya harus banyak skillnya lah kalau jadi ibu rumah tangga tuh. Nah berasnya udah bersih, kemudian aku masukkan laosnya. Jadi lengkuasnya itu aku masukin di berasnya itu, aku campurin, diaduk-aduk, kemudian ditambahin air. Aku ngukurnya pakai jari ya. Pokoknya seruas jari kelingking itu kalau sudah. Kemudian aku masukkan bumbu yang udah aku sangrai, bukan sangrai sih, oseng lah. Pokoknya biar gak langu tadi. Terus tambahkan santan. Aku pakai 2 santan kara ya, santan kental. Udahnya diaduk sampai merata, kemudian dimasak si nasi kuningnya itu. Jangan lupa tambahin garam, perbumbuan duniawi ya bunda-bundaku, Mbak Yuku.
Seperti biasanya kalau aku masak, kalau ada waktu ya aku sambil beresin yang cuci-cucian di piring itu biar nggak menumpuk, say. Daripada kita nganggur kan, mendingan sambil nyuciin piringnya. Ya bukan piring sih tadi, peralatan dapur yang udah kotor nggak kepake daripada ngumpuk di wastafel, ya udah sambil lalu dicuci. Setelahnya mencuci, aku lanjut buat potong-potong si tempe. Inilah yang aku bilang bahwa seorang ibu rumah tangga itu harus multi skill, harus banyak skillnya. Ya nggak sih? Kalian juga gitu nggak sih Mbak Yuku? Jadi sambil motongin tempe, aku juga sambil cek-cek nasi. Nasinya udah agak matang, aku siapin dandangnya buat menanak si nasi itu. Jadi kan habisnya dimasak, kita tanak dulu biar jadi nasi atau biar bisa dimakan. Jadi memang agak sedikit ribet ya. Kalau misalkan aku pakai Magicom mungkin lebih cepat. Tapi karena Magicomnya dipakai makku buat masak nasi, ya udah aku masak sederhana. Bukan masak sederhana, masak dengan cara kayak gitu aja lah. Dimasak dulu, kemudian ditanak. Nah ini untuk dandangnya udah sedikit hangat, jadi aku masukkan nasi kuningnya ke dalam dandang. By the way, anyway, busway, ini adalah pertama kalinya aku bikin nasi kuning. Nah, seperti biasa, kalau aku masak, ini kan aku seharian sambil ngomong bayiku rewel, ya udah aku nen dulu, terus aku taruh di strollernya. Bener-bener kebantu loh stroller ini, walaupun cuma stroller hadiah gitu kan. Terima kasih banget tuh yang udah ngasih si alat stroller ini. Ngebantu aku banget emak-emak konten kreator ya kan. Lanjut, kalau bayiku udah agak tenang, aku melanjutkan untuk persiapan sayurnya. Nanti aku bikin mie itu kan pakai sayur. Nah aku potong-potong sekarang, cabenya juga aku potongin gitu. Nah ini adikku aku suruh beli plastik ukuran 3 kilo. Aku minta tolong ke dia buat motongin gitu. Jadi aku dibantu sama adikku ya, karena kebetulan hari ini tuh ketika aku take video ini, makku sama bapak itu pergi ke Bojonegoro. Jadi ada acara di sana, sehingga aku beneran di rumah sama adikku aja sama anakku, sedangkan Mas Bojo itu kerja. Jadi bener-bener aku full di dapur masak sendirian. Memang sengaja nggak minta bantuan siapapun sih, karena memang aku nggak mau merepotkan dan belajar bisa kan. Aku pasti bisa sendiri dan ternyata emang bisa gitu. Kalau bayiku rewel ya aku cuci tangan. Tadiku aku cuci tangan ya, terus aku ngolesin dia cesa biru karena aku dengar napasnya agak grog-grog gitu. Aku cuci tangan, aku olesin ke tubuhnya dia. Lanjut, ini proses pembuatan mie-nya. Jadi aku pakai Eco mie ya. Aku rebus dulu mie-nya pakai wajan anti lengket yang sudah aku deskripsikan di video-video sebelumnya. Ini wajan beneran multifungsi. Bisa pakai buat goreng, bisa pakai buat ngerebus, bisa pakai buat numis segala macam. Untuk bikin madu mongso pun bisa dia. Si wajan viral anti lengket ukuran 32 cm dan murah pol, cuma 70.000. Yang mau samaan wajannya ini gratis ongkir ya. Link belanjanya sudah aku taruh di kotak deskripsi. Untuk nasi kuningnya udah mateng, kemudian aku masukin ke ember besar dan aku tutup dengan kain biar nggak kering. Lanjut, ini aku olah mie-nya. Untuk mie ini aku taruh kecapnya atau aku kasih kecapnya tuh sebelum aku campurin dengan bumbu. Jadi aku aduk-aduk dulu di luar. Nanti kalau udah merata kecapnya baru deh aku masak. Gitu teman-teman. Ada nggak sih yang juga cara masak minyak kayak aku? Nah untuk telurnya ini aku pakai 3 butir telur ya. Aku campur pakai tepung. Ngaduknya kan susah. Nah aku pakai pengocok telur dari satu set spatula isi 12 pieces. Harganya cuma 80.000. Pokoknya aku ngiklan tok, tapi emang bener-bener worth it loh barang-barang yang aku iklanin itu. Semua barang yang aku pakai di sini, link belanjanya udah aku taruh di kotak deskripsi itu. Udah dapat pengocok telurnya, dapat wadah spatulanya, dapat pencapit, dapat spatula dengan berbagai macam ukuran juga style bentuk gitu. Tuh lihat, bener anti lengket kan. Ini aku nggak pakai minyak ya. Tadi bener-bener ikutin kan videoku tanpa minyak aku gorengnya. Nah ini baru tak kasih minyak karena aku mau masak si kering tempe ya. Jujur dari pengalamanku, kalau aku masak tempe itu sering kali gregetan karena dia makan minyak banyak banget. Tapi kalau aku pakai si wajan anti lengket viral harga 70.000 ini, nggak pakai minyak banyak, dia udah mateng loh si tempenya. Kenapa kok bisa gitu? Karena wajan ini tuh bikin panas cepat merata sehingga masakan cepat matang. Makanya worth it banget buat dimiliki. Cuma 70.000 Bunda Mbak Yuku semuanya. Link belanja ada di kotak deskripsi. Free ongkir. Lanjut kita masak buat kering tempenya ya. Udah masukin bumbu, kemudian cabai hijau segala macam perbumbuan duniawi, lalu kita masukkan untuk tempenya. Di sini aku juga pakai gula merah ya. Kalau pengen yang agak pekat gitu ya pakai gula merahnya banyakin, tapi karena aku pengen yang agak nyemek-nyemek, jadi aku sedikit aja pakai gula merahnya biar nggak terlalu manis juga gitu. Selesai bikin kering tempe, aku lanjut masak untuk minyak. Masukkan bumbu yang udah dicopper sebelumnya ya.
Sekiranya bumbunya udah nggak langu lagi, masukin sayurnya, tambahkan sedikit air. Kalau nggak mau tambahin air juga nggak apa-apa. Masukkan perbumbuan duniawi, lada, kemudian penyedap, garam, dan sedikit gula juga nggak masalah. Lalu tambahkan mie yang udah kita campurin kecap sebelumnya ya. Diaduk-aduk seperti inilah bunda ya. Ngaduk mie porsi banyak itu kan berat ya biasanya kalau pakai spatula yang biasa tuh. Nah sekarang aku tuh terbantu banget rasanya dengan menggunakan berbagai macam bentuk dan juga ukuran spatula. Dari satu set spatula isi 12 harga 80-an ribu. Beneran loh, worth it banget. Oh ya, ini anakku aku titipin ke adikku karena dia terasa panas gitu kan di dapur, dibantu adikku. Yang mau untuk spatulanya harga 80-an ribu dapat 12 pieces sama wadahnya, link belanja sudah aku taruh di kotak deskripsi. Bundaku, mbak yuku semuanya sekarang sudah masuk proses pengepakan tumpeng mini pakai plastik ukuran 3 kilo ya. Di sini untuk lauknya di ujung atau pucuknya itu aku pakai telur yang aku iris-iris yang udah aku dadar tadi, dadar gulung. Kemudian aku iris-iris, kemudian aku taruh di pucuknya. Lalu aku tambahin kering tempe, lalu ada mie, kemudian aku tutup pakai samir daun, lalu aku kasih nasinya sekitar 3-4 centongan, lalu aku tutup lagi pakai samir dari daun. Kemudian untuk plastiknya ini aku rapikan menggunakan selotip. Seperti inilah prosesnya. Pokoknya ini mohon maaf banget, aku baru tahu ketika aku proses edit ternyata aku ngetik videonya tuh kurang dilu. Ya Mbak Ayu, kurang menisor, kurang ke bawah. Jadi nggak kelihatan. Tapi ya gimana mau masak mau di-take ulang, kan udah selesai proses masaknya. Pokoknya seperti inilah ya, silahkan dilihat sendiri. Alhamdulillah ini sekitar hampir mau asar baru selesai bunda-bundaku semuanya, mbak yuku, dan alhamdulillah semuanya itu habis. Padahal aku tuh bikinnya itu cuma kira-kira aja, nggak ada takaran khusus, tapi alhamdulillahnya udah jadi semua seperti ini. Nah ini berapa, bikin berapa, aku tuh bikin sejumlah orang, sejumlah rumah yang satu blok denganku, karena kampungku kan ada 3 blok ya, selatan, tengah, sama utara. Nah kalau aku kan ada di blok utara, jadi aku bikin sebanyak rumah yang ada di blok utara aja. Jadi aku kasih tumpeng mini yang nggak tahu rasanya enak apa enggak, semoga enak gitu ya. Aku tambahin tiap plastiknya itu gantungan kunci snack dan juga ada acar timun, nggak acar sih ya, timun dipotong gitulah. Cuma karena timunnya itu terbatas, jadi ada yang dapat timun, ada yang enggak. Nah kalau yang nggak dapat timun, aku kasih gantungan kuncinya sebanyak 3 atau 4 gitulah. Kalau ada acarnya aku kasih 2, seperti itulah. Ini udah jadi semuanya, udah diplastikin semuanya juga. Nanti sekitar jam 4-an sore atau setengah 5 aku minta tolong adikku buat bagiin. Sekali lagi dibantu sama adikku ya. Udah selesai, ini udah sekitar setengah 4 waktunya anakku mandi. Ya kan judulnya itu aku seharian di dapur ya, emang seharian aku di dapur. Selesai masak, aku masih harus mandikan anakku. Mandiin anakku ya juga di tempat cuci piring, tempat cuci baju. Pokoknya ketika anakku mandi ya piring-piring kotor aku singkirin, kemudian aku kepake buat mandiin anakku dulu. Di sini siapa yang mandikan bayinya seperti aku? Aku tuh mandiin anakku nggak tak cemplungin karena bayinya anakku kulitnya anakku tuh sensitif banget. Dia pernah memerah gitu loh. Terus aku ganti proses mandinya seperti ini. Alhamdulillahnya itu udah sembuh gitu. Jadi aku guyur airnya seperti mandinya orang gede. Setelahnya anak aku dandanin, sekarang aku mau bebersih dapur sebelum makku pulang dari Bojonegoro. Aku sapu-sapuin dulu lah semua sampah-sampah yang aku bikin tadi. Lanjut aku cuci piring. Kalau yang tadi aku bilang semisalkan aku ada waktu ketika proses masak ada yang bisa ditinggal ya aku sambil cuci piring. Nah kenapa kok cucinya baru sekarang ya? Karena emang udah ini bukti ya kalau tadi tuh emang sibuk banget dan gak bisa ditinggal sama sekali, sehingga nyucinya baru di terakhir. Jadi banyak banget. Ini loh yang aku bilang kenapa kok dikit-dikit harus nyuci, karena biar gak menumpuk. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Intinya kalau lihat semua yang awalnya tuh menumpuk kotor terus tiba-tiba dibersihin tuh jadi bersih, itu lega gitu rasanya. Ini aku proses cepetin aja ya biar teman-teman gak bosen lihatnya. Pokoknya seperti ini, kalau aku udah bersih-bersih cuci gitu kan, tempat cuci piringnya aku bersihin pakai air. Tangan, kaki, semuanya harus bersih lagi. Jadi aku emang suka ngebuang-buang airnya, enggak sih? Emang kan buat bersih-bersih ya kan airnya. Kemudian setelah cuci piring, aku nata-nata aja di rak sebelum aku taruh di rak yang warna merah di belakang tuh loh. Maksudnya tuh biar air-airnya tiris dulu, lalu ditaruh di rak yang warna merah. Biasanya makku juga kayak gini. Ini kan rumahnya makku, jadi aku ikutin caranya makku. Nah selesai sudah kegiatanku seharian ini. Terima kasih ya udah nontonin videoku, ikutin kegiatanku seharian ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dah.